Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan 20 faedah dari makalah yang kami pelajari dalam takdir makassar syariah bersama Ustadz Dr. Ihsan, yang mana faedah ini terbagi menjadi dua, 10 faedah dalam untuk maslahat hikmah persyaratan pernikahan, kemudian 10 maslahat persyaratan poligami. Kita baca yang pertama, maslahat persyaratannya pernikahan. Yang pertama, bahwasanya anna nikah fihi masalih katsirah wa azimah. Sesungguhnya pernikahan memiliki banyak manfaat dan kebaikan yang besar. Bukan hanya bagi agama, juga bagi kegiatan sosial jiwa dan masyarakat. Yang kedua, wa min a'dhami hadhihi masalih annahu ta'atun lillahi ta'ala imtithali amri. Di antara manfaat terbesar dari sebuah pernikahan adalah bahwasanya pernikahan itu merupakan implikasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perintahnya. Dan pernikahan merupakan sunnah para anbiya, sunnah para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat syariatan pernikahan adalah an-nikahu hibdun lil basar wal farj. Jadi pernikahan itu menjaga pandangan kita serta kemaluan kita. Kemudian yang keempat, faedahnya adalah fihi ta'awun baina zaujin ala umurid din wa dunia. Di dalam pernikahan terdapat kerjasama antara suami dan istri dalam urusan agama dan dunia. Suami istri bisa saling tolong menolong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, min fawaidihi injabul auladis soleh. Di antara manfaatnya adalah mendapatkan keturunan yang soleh. Di soal pernikahan itu diharapkan akan muncul keturunan anak-anak yang soleh, yang mana anak-anak itu merupakan menjadi amal kebaikan bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang keenam, di antara faedahnya adalah anna nafaqatul zauj ala zaujatihi wa auladihi ibadatun yu'jar alaiha. Maksudnya nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anaknya adalah ibadah yang mana ibadah tersebut memiliki pahala yang besar. Kata Nabi SAW, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika khairu ajrahu kami. Ini nafkah yang diberikan, dinar atau harta yang diberikan seorang suami kepada keluarganya itu memiliki pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketujuh, anan nikah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh ya, anan nikah tuhfazul ansab wa tusadul akhwat. Jadi pernikahan itu nasab jadi terjaga dan kehormatan terlindungi. Kemudian yang kedelapan, di antara faedahnya adalah anna nikahu yuhaqqiqu sukna wal mawaddah wa rahmah baina zawjain. Pernikahan itu mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan rahmat antara suami istri. Itulah di antara maslahat yang besar dari pernikahan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu dalam surat Ar-Rum, litaskunu ilaiha. Itu pernikahan itu bisa membuat tenang seorang laki-laki atau perempuan. Jadi yang jomblo itu nggak tenang mungkin karena itu belum nikah ya. Kemudian yang kesembilan, di antara faedahnya adalah anna min masalihin nikah annahu yuqawi ummah wa yazidu adadua. Jadi dalam pernikahan itu manfaatnya adalah akan memperkuat umat Islam. Itu dengan pernikahan jadi menambah keturunan kaum muslimin. Jadi semakin kuatlah Islam. Yang ke-10 terakhir dari hikmah syariatan pernikahan, annahu wasilatun li himayatil mujtama minal fawahish wal amradi al khabithah. Jadi pernikahan itu melindungi masyarakat dari perbuatan keji dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu menjadi benteng dari zina yang menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral serta penyakit akibat hubungan yang haram, hubungan yang tidak dibangun atas pernikahan. Kemudian kita beralih ke hikmah yang kedua, yaitu hikmah persyaratan poligami. Ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh laki-laki ya. Hikmah dan tujuan syarat poligami yang pertama kita sebutkan 10 ya. Di antaranya yang pertama, anna ta'addud fihi hikam wa masalih azimah fi tasyri'. Jadi semuanya poligami itu memiliki hikmah dan maslahat besar dari dalam syariatannya. Jadi poligami bukan sekedar hanya boleh tanpa makna, tapi syariat yang memberitahu ada manfaat yang besar yang sesuai dengan rahmat Allah SWT untuk hamba-hamba. Kemudian yang kedua,
Wa anna tilkal hikam wal masalih tanqasimu ila qismain ma ya'udu naf'uhu ala zawjain wa ma ya'udu ala al maslahah al amal al mujtama' wal umma al islami. Hikmah dalam dan maslahat tersebut itu menjadi dua, yang kembali kepada pasangan suami istri, yang kedua yang kembali kepada maslahatan umum bagi masyarakat dan umat Islam. Kemudian yang ketiga, wa min hikmati tasyri'i ta'addud mu'alajatul khilafat al-usrawiyah allati yusaibu hilwah. Di antara hikmahnya poligami adalah bisa menyelesaikan konflik rumah tangga yang mungkin sulit diperbaiki. Bagi keluarga mungkin yang retak tapi tidak ingin cerai, ya, mungkin sudah ada banyak konflik tapi tidak ingin cerai, mungkin poligami kadang bisa menjadi jalan tengah yang menjaga kehormatan mungkin dari yang bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian di antara faedah yang keempat, anat ta'adud yuhfadu zawj minal wuqu'i fi zina. Di poligami juga menjaga suami dari terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sebagian laki-laki itu memiliki syahwat yang lebih besar mungkin dari sebagian laki-laki lain, dan inilah solusi dari syariat kita, itu dibolehkannya dia untuk berpoligami daripada dia terjatuh kepada perbuatan yang haram. Kemudian yang kelima, yasunul mar'ah wa yuhfadu karamatu. Dan poligami juga menjaga kehormatan wanita dan melindunginya. Lebih baik bagi seorang wanita istri yang halal menjadi istri yang halal meskipun dia istri kedua atau ketiga, daripada hidup tanpa perlindungan atau terjerumus dalam dosa. Jadi mungkin sebagian wanita itu dia qadarullah belum menemukan pasangan, lebih baik dia menjadi istri kedua atau ketiga daripada dia tidak menikah sehingga itu berbahaya untuk dia bisa terjerumus ke dalam dosa, ya, dia tidur tanpa perlindungan. Kemudian yang keenam, manfaat dari poligami adalah fi ta'addud faragun mubarakun yu'idul mar'ah ala taqarrub ila Allah amalan ilman wa amalan. Poligami itu terdapat waktu luang. Jadi istri yang dia menjadi istri kedua dari suami laki-laki. Dari poligami terdapat waktu luang yang diberkahi, yang membantu seorang wanita mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu dan ibadah. Ya, ketika misalnya tidak ada giliran untuk berbakti kepada suami atau tidak ada giliran untuk melayani suami, istri yang tadi memiliki kesempatan lebih luas untuk belajar ibadah dan memperbaiki diri. Jadi dia punya waktu luang ya, untuk belajar agama. Kemudian yang ketujuh, wa fihi ilajun lil mushkilati min man ta'akhkhuru zawajihinna minan nisa'i sawan kunna awanis aw aramin. Jadi poligami juga menjadi solusi bagi wanita yang terlambat menikah, baik yang masih gadis ataupun janda. Banyak kita tahu kan di dunia ini sudah dijelaskan ya, lebih banyak wanita daripada laki-laki. Ya, inilah menjadi solusi. Kemudian yang ke-8, wa min hikmah at-ta'addud takthirul adadil muslimin wa taqwih. Ya, termasuk yang memperbanyak jumlah kaum muslimin. Yang muslimin menjadi kuat. Kemudian yang ke-9, an-ta'addud yahmin nisa'i minal baqa'i bila zawaj. Jadi poligami melindungi wanita agar tidak hidup tanpa pasangan. Jadi kita sebutkan wanita itu banyak jumlahnya, sehingga mungkin kalau kita perhatikan itu jadi banyak wanita yang menunggu tidak menikah. Ini solusinya itu poligami. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, anna min fawaid ta'addud tawthiqu rawabit ijtimaiyah bainal usrah minal usaril muslimah. Di antara manfaatnya adalah mempererat hubungan sosial antar keluarga muslimin. Jadi ada ikatan keluarga yang melalui pernikahan itu, yang memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat persatuan dalam masyarakat muslimin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, maslahat dan syariatan pernikahan dan poligami. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.